Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufliya Gabalangga, kelas 1A1 dengan NIM F105120101014. Ini mata kuliah fisika dasar dan itu tugas dari UAS. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini ada soal. Kami diberikan 5 soal dan kami akan menjawabnya. Yaitu pertama, perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncur tanpa slip dari ketinggian 1,8 dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan, balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis cos 0,4. Tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti. Jika A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian. Dan ini gambarnya. Ya, sekarang kita review, kita diketahui dulu di mana massa balok pertama itu 2 kg, balok kedua 1 kg, tinggi yang pertama itu 1,8, tinggi balok ini tempat kedua adalah 0 karena di lantai. Dilihat dari gambar, di sini 0, di sini 1,8 dan koefisien dari gesek kinetis itu adalah 0,4 dan kecepatan di balok kedua itu adalah 0 karena tidak bergerak sama sekali. Lanjut, temukan lenting sempurna. Di sini kita menggunakan energi potensial pertama ditambah dengan energi kinetik pertama sama dengan energi potensial kedua ditambah dengan energi kinetik kedua. Di mana energi potensial pertama itu sama juga dengan 0 ditambah 1/2 massa kali dengan kecepatan kuadrat sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi ditambah dengan 0. Ya, kenapa dengan 0 dikali dengan 0? Kenapa ditambah dengan 0? Karena energi potensial pertama ini tidak ada. Ya, tidak ada energi potensialnya. Nah, ini untuk energi kinetik kenapa 0? Ya, karena kecepatan di balok kedua itu adalah 0. Jadi 0. Jadi setelah ini dapatlah kita persamaan V1 kecepatan pertama sama dengan akar 2 dikali G. Lanjut, dan ini dia sama dengan kecepatan pertama sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,8. Dan jadi F1 sama dengan akar 36, di mana akar 36 itu adalah 6 meter per sekon. Jadi kecepatan pertamanya adalah 6 meter per sekon. Nah, di sini kita karena pakai momentum, jadi sigma P sama dengan sigma P aksen. Di mana M massa pertama dikali kecepatan pertama ditambah massa kedua dikali kecepatan kedua sama dengan massa pertama balok 1 dikali dengan kecepatan aksen pertama ditambah dengan balok kedua dikali dengan kecepatan aksen kedua. Karena sudah ada, tinggal kita masukkan di mana ini M1-nya 2, V1-nya 6, ini V1-nya ditambah dengan ini kenapa 0? Karena tadi kecepatan kedua 0, diam. Lanjut M1 2, V1 ini tetap stop dan dapatlah persamaan. Jadi yaitu persamaannya 12 sama dengan 2 V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Itu persamaan pertama. Nah, di sini memang sudah rumusnya. Kita pakai di sini di mana efisien sama dengan minus V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Ya. Kita masukkan V2 dengan V1-nya, di mana V2 dengan V1 itu adalah 0 dan
V1 adalah 6 V. Nah, lanjut. Jadi seperti ini. Lanjut. Nah, kenapa minusnya hilang? Ya, karena ini kan 0 dikurang 6 kan dapat min 6. Minnya kita letak di sini, kita kali dengan min yang ada di luar jadi plus. Ya, jadi plus. Efisiennya kenapa 1? Ya, karena memang udah dari sananya ditentukan 1. Lanjut, ini kita kali silang dan setelah dikali silang dapatlah persamaannya. Persamaan kedua, di mana 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, di sini. Lanjut. Sekarang kita eliminasi dengan cara metode eliminasi. Di sini. Kita masukkan persamaan pertama dan kedua. Nah, dikarenakan kita ingin mengeliminasi V1-nya, jadi harus sama-sama nih koefisiennya yang di sini. Jadi kita kali 2. Yang di bagian bawah kita kali 2. Nih. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Yaitu 12 min 2V aksen ditambah dengan 2V2 aksen. Nah, karena untuk mengeliminasi, karena 2 di atasnya plus, di bawahnya min, kita pakai tambah. Jadi 12 kita tambahkan jadi 4. Ini jadi habis, V1-nya hilang. Dan sisa lah dia V2. Yang kita cari itu V2 yang kita gunakan nanti ke rumus. Di mana 24 sama dengan 3 V2 aksen. Jadi V2 sama dengan 24 dibagi dengan 3 sama juga dengan 8 meter per sekon. Nah, ini ada rumusnya. Usaha sama dengan delta energi kinetik. Ya, minus usahanya W sama dengan EK C dikurang EK B. Nah, dia setelah dari sini, dia akan terjun ke daerah sini. Daerah bawah sini. Nah, di sini A, di sini B, di sini C. Ya. Oke. Kita lanjut. Minus F, gaya gesek dikali dengan S. S itu jarak sama dengan 0 dikurang 1/2 massa dikali dengan kecepatan benda yang kedua. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Di mana S sama dengan kecepatan kedua per 2 dikali ini koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya gravitasi. Kita masukkan karena sudah dapat di mana V2-nya itu adalah V benda yang itu pakai adalah 8 per 2 dikali dengan 0,4 ya 0,4 kayak koefisien gesek kinetisnya dan gravitasi adalah kita pakai yang 10. Jadi nanti hasilnya adalah S sama dengan 64 per 8 sama dengan 8 mm. Nah, selesailah yang untuk yang A. Sekarang yang B. Di mana yang B itu tumbukan lenting sebagian. Semuanya sama, cuman yang kita ubah nanti itu di efisiensinya ataupun di sini. Kalau yang tumbukan lenting sempurna itu kan 1. Nah, sedangkan untuk sebagian itu ditentukan yaitu 0,3. Jadi 1 ini kita ubah jadi 0,3. Ya. Sama saja. Nah, ini dia. Kita ganti dengan 0,3. Sebelumnya awalnya sama caranya, cuman yang di daerah sini yang berbeda. Kita kalikan silang dapat 1,8 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Itu persamaan kedua. Persamaan pertama itu sama juga dengan yang pertama tadi. 12 sama dengan 2 V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Itu persamaan pertamanya. Nah, kita eliminasi. Nah, karena kita ingin menghilangkan tadi yang V1-nya, jadi kita kalikan 2 supaya sama, karena kan V1 di atas itu 2. Nah, setelah itu dapatlah yang bagian bawah kita kalikan 2, 3,6 sama dengan minus 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Nah, karena kita ingin hilangkan di atas itu plus, di bawah itu minus, kita tambahkan saja, jadi 0 kan hilang. Jadi habis. Jadi yang V2-nya itu dapat 3 V2 aksen, 12 ditambah dengan 3,6 itu dapat 15,6. Nah, 15,6 dibagi 3 itu dapat jumlah hasilnya V2 aksen sama dengan 5,2 meter per sekon. Nah, kita lanjut seperti tadi. Ini
Kita lanjutkan, tinggal kita masukkan 5,2 kuadrat per 2 dikali dengan 0,4 dikali 10. S sama dengan 27,04 per 8 sama dengan 3,38 meter. Itu untuk nomor 1. Ini untuk nomor 2, di mana sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Jika dicelupkan ke dalam air, ada 3/4 bagian kubus yang muncul di atas permukaan air. Tentukan massa jenis kubus. Jika kubus tersebut dicelupkan ke dalam minyak, berapa bagian kubus yang muncul dari permukaan air? Rho air sama dengan 1 gram cm kubik dan rho minyak sama dengan 0,8 gram cm kubik. Ya. Sekarang diketahui massa jenis airnya 1 gram cm kubik, minyak 8 gram cm kubik, dan rusuk dari kubus adalah 8 cm kubik. Yang ditanya itu adalah massa jenis benda dan volume benda di minyak yang muncul. Artinya yang ada di atas permukaan. Jadi di sini kita lihat jawab. Massa jenis B dikali dengan FB sama dengan massa jenis air dikali dengan VC. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita tahu gaya angkat FA untuk kasus ini ya, gaya angkat sama dengan W ataupun beratnya. Jadi FA itu rumusnya itu rho air, ya pasti rho air dikali dengan TA, yaitu benda tadi di bagian tercelupnya, celup atau tenggelamnya. Setelah itu dikali dengan gaya gravitasi. Nah, untuk yang berat itu massa jenis benda dikali dengan volume asli, volume bendanya dikali dengan G. Nah, karena gaya gravitasi di sini adalah sama-sama 10, ya kita coret aja. Gitu, kan? Nah, jadi seperti itulah. Aslinya akhirnya dapatlah dia massa jenis benda dikali dengan volume B benda sama dengan massa jenis air dikali dengan volume celup. Nah, oke, lanjut. Ya, setelah itu kita lanjutkan. Cari massa jenis benda ya, tinggal kita masukkan saja tadi. Massa jenis air 1000 ya, kita pakai kilogram 1000 dan itu yang celupnya itu yang di sini kan, jika yang dicelupkan ke dalam air adalah 3/4. Nah, yang dicelupkan itu 3/4. Jadi yang ada di permukaan itu adalah 1/4. 1/4. Nah, setelah kita kalikan, setelah kita masukkan, hitung dapat 250 kg meter kubik. Nah, lanjut. FB yang B-nya. Jadi ini massa jenis bendanya ya. Jadi untuk yang selanjutnya FB muncul di minyak. Artinya volume yang ada di atas permukaan itu berapa? Nah, itu. Jadi kita masukkan tadi. Kita tahu massa jenis benda itu 250, ini salah ya. Dikali dengan 1 sama dengan 800 dikali dengan VC. Sama dengan VC sama dengan 5/16 bagian. Nah, itu yang celupnya. Karena celup sama dengan yang tenggelam, jadi mau mencari FB yang muncul di permukaan adalah dengan 1
Jadi sama dengan 1 dikurang 5/16 bagian. Sama dengan 11/16 bagian. Nah, karena di sini dia cari berapa bagian kubus yang muncul di permukaan air. Jadi yang muncul di permukaan air itu sekitar 11/16 bagian. Gitu. Ataupun 8 ya. Sekarang kita hitung minyak, bukan minyak, rusuknya. Rusuk 8 cm. 8 cm pangkat 3. Karena volume kubus itu dikalikan pangkat 3 itu dapat 512. Nah, berapa sih volumenya yang di atas permukaan yang tidak tercelup? Nah, kan tadi 11/16, jadi tinggal kita kalikan. Ya, jadi ini 16, tinggal kita kalikan. Seperti biasa. Jika kita hitung di mana 512 dikali dengan 11 dibagi dengan 16. Dapatlah 352. Nah, itulah bagian volumenya yang di atas permukaan, yang muncul di permukaan air, 352 meter persegi. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air tekanan udara sama dengan P1 sama dengan 1,34 dikali dengan 10 5 PA. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas wadah. A. Hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. B. Jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air. Sekarang ambil PO sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 PA dan G sama dengan 10 meter per sekon. C. Tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H1 sama dengan 0,5, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Nah, kita diketahui dulu delta H sama dengan H dikurang H. Jadi 2,5 dikurang 1. Dapatlah delta H-nya 1,5. Dan di sini satunya sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanyakan adalah yang pertama itu adalah A. V tertutup, yang kedua V terbuka, C. Perbandingan jarak pancar air, di mana V tertutup itu adalah saat lubang itu ditutup. Nah, yang V terbuka adalah saat lubang itu yang dibuka. Jawabannya V tertutup. Di sini sudah saya sediakan, ini merupakan persamaan yang sudah ada di buku. Lanjut. Nah, tinggal kita, karena kita sudah dapat, ini tinggal kita masukkan. P-nya ini sama, ini rho airnya 1000 dikali 10, tingginya 1,5, setengah 10 pangkat 3, itu adalah air, rho air. Ini kali kecepatan ditambah 1,05 dikali 10 5, itu adalah DO, tekanan udara. Nah, dapat hasilnya dapat 149.000 sama dengan 5.000 V2 ditambah dengan 105.000. Dan kita cari V2-nya, V sama dengan, kita akarkan karena tadi kuadrat, jadi
149.000 dikurang dengan 105.000 per 5, terus 5.000 sama dengan, ini hasilnya V sama dengan akar 44 per 5. Dan akhirnya V sama dengan akar 88, di mana akar 88 sama dengan 9,38 meter per sekon. Untuk yang V terbuka sama, kita pakai persamaan tadi, tinggal kita masukkan saja dikarenakan di sini yang membedakan itu adalah PO. Karena yang diambil itu PO-nya. Tekanan udara. Lanjut, 1,05 dikali dengan 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 3 ditambah 10 tambah 1,5 itu sama di 1 per 2, 10 pangkat 3 kali 10 D2 ditambah 1,05 dikali 10 pangkat 5. Nah, ini dia. Dimana 15.000 dibagi dengan 5.000, kita akarkan V sama dengan akar 15.000 per 5.000. Dapat akar 3, di mana akar 3 itu sama dengan V sama dengan 1,73. Lanjut perbandingan jaraknya. Jika H sama dengan 0,5 meter, nah kita pakai persamaan ini. X sama dengan 2 akar H dikali H. Kita masukkan X sama dengan 2 akar 2,5 dikali dengan 0,5. Di mana akar besar tadi, tinggi besar itu sama dengan 2,5. Kita masukkan hanya yang ditentukan yaitu 0,5. Jadi 2, 1,5. Nah, jika H sama dengan 1,25, sama, tinggal kita masukkan. X sama dengan 2 akar 1,25 kali dengan 0,5. Dapatlah X sama dengan 2 akar 3,125 meter. Jika H sama dengan 2 meter, X sama dengan 2 akar H min H dikali H, X sama dengan 2 akar 2,5 dikali 2, X sama dengan 2 akar 5. Nah, jadi perbandingannya itu adalah X1 dibanding X2 dan X3 adalah 2 akar 1,25 berbanding 2 akar 3,125 berbanding 2 akar 5 dengan satuan meter. Nah, lanjut. Sebuah bola besi memiliki jari-jari 80 cm. Di dalam bola besi terdapat rongga yang berbentuk bola. Juga lihat gambar, nanti ada disediakan gambar. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata bola besi tersebut melayang di air. Dari informasi ini, hitung jari rongga dalam bola besi. Massa jenis besi adalah 7.600 kg meter kubik. Nah, ini telah disediakan gambarnya. Kita lihat gambarnya. Ada di sini R kecil, R besar. R besar ini sudah diketahui, yaitu 0,8 meter ataupun 80 cm. Yang kita cari itu adalah R kecilnya, ya, di mana yang bagian kosong ini, yang berongga ini. Di sini kita diketahui R sama dengan 0,8 meter dan massa jenis besi sama dengan 7.600 kg meter kubik. Nah, ditanya itu R kecilnya. Kita jawab. F bola besi yang saat di air, ya, saat di air yang tenggelam, volumenya itu sama dengan rumus volume bola 4/3 pi R pangkat 3. P sama dengan P 4/3 dikali dengan, kita ini pakai pi 3,14 dikarenakan lebih enak tinggal kalikan saja, di mana 0,8 pangkat 3. Dan hasilnya itu dapat V sama dengan 2 dikali V sama dengan 2,14 meter kubik. Nah, untuk gaya angkat pada bola besi, itu rumusnya gaya angkat sama dengan massa jenis air dikali dengan volume dikali dengan G adalah gaya gravitasi, di mana massa jenis airnya adalah 1000 dikali dengan volume benda yang tadi kita hitung 2,14 meter kubik dikali dengan gaya gravitasi yang kita pakai 10. Dan dapat pun gaya angkatnya itu 21.400 Newton. Nah, V besi saja. Nah, di sini kan ada yang berongga nih. Ya, besi saja. Karena di sini ada ruang kosong. Jadi kita cari yang bagian daerah sini.
besi saja volumenya, ya, volumenya. Kita lihat V aksen sama dengan 4/3 dikali dengan pi dikali dengan R3, yaitu tadi jari-jarinya, dikurang 4/3 dikali pi R kecil tadi. Yang R kecil itu yang mau kita cari. Kita masukkan saja, di mana volume awal dikurangkan volume besi saja. Nah, dapat 2,14 dikurang 4/3 dikali 3,14 dikali dengan R pangkat 3. V aksen sama dengan 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Nah, sekarang massa besinya. Kita cari massa besinya. Massa besi sama dengan massa jenis benda dikali dengan F aksen. F aksennya itu yang tadi, yang sudah kita cari di atas. M besi sama dengan 7.600 dikali dengan 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Nah, W bola besi. Berat bola besinya ini tinggal kita tambah. Massa besi tinggal kita tambah G. Artinya kita tambah dengan kali 10. Yang tadi 7.600 jadi 76.000. Ya. Nah, kita masukkan. Nah, karena bola besi melayang, maka WB sama dengan FA. Jadi, kita masukkan 76.000 dikali dengan 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3 sama dengan 21 dikali 400. 21.400. 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3 sama dengan 21.400 dibagi dengan 76.000. Dapatlah R pangkat 3-nya sama dengan 0,28. Jadi, 4,19 R pangkat 3 sama dengan 2,14 dikurang 0,28. Itu dikurangkan jadi 1,86. Setelah itu dibagi dengan 4,19. Dapatlah R pangkat 3 sama dengan 1,86 dibagi 4,19. Dapatlah R pangkat 3 0,44. Nah, ini kita akar. Jadi akar 3. Kita akarkan ke 3. Jadi dapatlah R pangkat 3 sama dengan 0,76 meter sama dengan 76. Jadi R-nya, jari-jarinya itu dapat 76 cm. Nah, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Gambar di samping merupakan bola yang dilempar berputar searah jarum jam di udara. Arah kecepatan udara ke atas. Lukiskan bentuk lintasan pergerakan bola di udara tersebut. Jelaskan mengapa bentuk lintasan pergerakan bola itu sesuai dengan gambar yang Anda buat. Nah, ini gambarnya. Jawab. Nah, ini gambaran saya, hasil gambaran saya. Ya, pendapat saya yaitu di saat bola berputar, putaran menciptakan tidak keseimbangan dalam udara dari tekanan suatu sisi bola lebih tinggi daripada sisi lain, mendorong ke zona yang lebih rendah tekanannya sehingga lintasan bola melengkung. Nah, ini bisa kita lihat kayak Roberto Carlos menendang bola, di mana bola tersebut melengkung. Dan gaya ini bisa dibilang adalah penerapan pada saat bermain bola. Dan ini biasanya disebut dengan ghost. Jadi melengkung. Ya. Sekian saya menjelaskan hasil UAS saya dari pendidikan fisika. Saya Mufid Golangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.